Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mega Fitria, NIM 1805052402 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin 2018. Di sini saya akan melakukan presentasi yang berjudul Praktikum Pembongkaran beserta analisa dan pemasangan kembali cylinder head motor diesel Dongfeng, yang kami pelaksanaan praktikumnya pada tanggal 1 Maret 2021. Dalam subbab ini kami terdapat adanya topik praktikum, tujuan praktikum, K3, alat dan bahan, dasar teori, prosedur dan pembahasan, kesimpulan, dan juga saran. Untuk topik sendiri, kami mengambil yaitu membongkar dan menganalisa serta memasang kembali komponen silinder head dari motor diesel 1 silinder merek Dongfeng model R180A, yang bertujuan untuk outputnya yaitu mahasiswa diharapkan dapat memeriksa serta menganalisa kerusakan pada motor diesel. Tak luput dari itu, kami selalu memperhatikan K3. Yang pertama-tama adalah sebelum memulai praktik, awali dengan doa, memakai baju praktik atau cutterpack, dan juga sepatu safety, mencari tempat praktik yang cukup luas dan juga terang, menggunakan alat kerja sesuai dengan SOP, berhati-hati jika sedang melakukan praktik, dilarang menaruh alat kerja sembarangan, dan selalu membersihkan tempat kerja setelah pekerjaan selesai. Nah, selanjutnya terdapat alat praktikum. Di sini kami menggunakan kunci pas dan ring ukuran 17, 19, 12, dan kunci T ukuran 14, wadah atau bak, adanya kain macun, beserta fuller gauge 0,25 dan 0,20 mm. Yang pertama-tama saya akan membahas sebelumnya dasar teorinya adalah apa itu motor diesel. Nah, motor diesel di sini kita sebut sebagai sebuah motor bakar dengan proses pembakaran terjadi karena adanya udara murni yang dimampatkan atau dikompresi dalam suatu rang bakar atau silinder, yang sehingga diperoleh udara bertekanan tinggi beserta bersamaan yang disupportkan atau dikabutkan oleh sistem bahan bakar. Untuk prosedur praktikum, yang pertama-tama adalah kita harus mempersiapkan alat dan bahan. Lalu di sini tahap awalnya kita harus melepas yang namanya head cylinder cover. Ini adalah head cylinder cover. Lalu pastikan head cylinder cover itu terlepas seperti ini. Setelah terlepas, kita diharuskan untuk melepas baut di bawah filter udara yang nantinya akan membuang cairan pendingin terdapat pada mesin diesel. Ini adalah cairan pendingin. Namun setelah melepas komponen tersebut, kita diharuskan melepas filter udara dan juga melepas sistem pembuangan knalpot atau exhaust manifold. Setelah itu, melepas sistem saluran bahan bakar dari bos pump ke nozzle. Ini adalah gambaran ketika kelompok kami melakukan pembongkaran dan pelepasan sebuah komponen. Di sini kami harus hati-hati agar komponen tidak dol dan melepas baut head cylinder. Ini adalah melepas baut head cylinder menggunakan kunci ring dan pas. Lalu melepas baut pengunci head cylinder. Ini adalah baut pengunci head cylinder. Setelah semua komponen atau item baut terlepas, maka kita baru bisa melepas yang namanya head cylinder. Setelah head cylinder terlepas, maka kita harus melihat posisi piston. Pastikan posisi piston terdapat pada posisi TDC atau top dead center dengan memutar flywheel. Ini adalah posisi piston pada TDC, dan setelah piston sudah pada posisi yang sempurna, kita melepas nozzle. Yang selanjutnya, kita setelah melepas nozzle dari cylinder head, kita harus melakukan pengetesan apakah nozzle tersebut bisa mengkabutkan atau tidak. Dengan cara seperti ini, kita harus memutar kruk as menggunakan tuas pemutar, dan otomatis nozzle akan menyemprotkan atau mengalami pengabutan. Setelah nozzle bekerja dengan sempurna, maka kita bisa memasang kembali head cylinder ke cylinder block. Dan jangan lupa untuk memberi stempet sebagai perekat antara head cylinder dan cylinder block. Untuk tahap akhir pemasangan, kita harus mengencangkan kembali baut head cylinder dan memasang kembali nozzle ke head cylinder cover. Dan jangan lupa untuk tahap paling terakhir, yaitu kita harus menyetel klep atau katup dengan fuller gauge dengan ukuran 0,20 mm untuk katup buang dan 0,25 mm untuk hisap. Ini adalah gambaran untuk penyetelan. Lalu
tahap akhir kita harus melakukan pengetesan kembali dengan uji coba apakah motor diesel dapat bekerja dengan sempurna dan baik. Lalu pembahasan yang dapat kita simpulkan adalah motor diesel berfungsi dengan normal sebelum dan sesudah melaksanakan praktikum. Hanya saja kelompok kami melakukan kesalahan pada saat pemasangan kembali passrod yang mengakibatkan passrod masuk ke dalam engine serta tenggelam pada cairan oli. Nah, di sini kami melakukan pembongkaran komponen di luar tema untuk mengambil passrod yang tenggelam ke bagian engine. Dan kami juga lupa untuk mengisi kembali cairan pendingin yang mengakibatkan ketika mesin dinyalakan, tingkat kepanasan mesin menjadi lebih panas atau overheating. Dan saran yang dapat kita memberi masukan adalah saat pemasangan kembali head cylinder itu sebenarnya kita harus teliti agar passrod tidak terbalik antara passrod X dan in, dan juga pemasangan harus tepat agar passrod tidak masuk ke dalam engine atau motor yang mengakibatkan pembongkaran di luar tema. Sekian presentasi dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.